Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Tutors Master. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal-soal SKD ya, untuk CPNS dan kedinasan. Pada kesempatan kali ini masih tentang konsep atau jenis soal yang sama ya. Kita masih bergelut pada soal-soal TIU ya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa TIU ini paling sering muncul atau paling sering kita bahas di channel ini? Karena menurut pengalaman teman-teman yang sudah tes ya, kebanyakan yang tidak sampai passing grade itu adalah nilai saat ujian TIU-nya ya. Karena memang setiap jenis tes punya passing grade yang berbeda-beda. Jadi harapannya dengan memperbanyak latihan dan pembahasan soal yang kita buat bisa memudahkan teman-teman dalam mengerjakan dan bisa mendapat nilai maksimal ya saat tes SKD nantinya, dan bisa lanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Oke, kita bahas soal nomor 1. Tapi sebelum mulai, saya meminta teman-teman ya yang belum subscribe untuk subscribe dulu channel kita Tutors Master sebagai bentuk dukungan ke kami untuk senantiasa berkarya dan menciptakan video-video pembelajaran bagi teman-teman sekalian. Oke, kita bahas soal nomor 1. Ini sangat gampang. Konsep perbandingan, kita hitung cepat dan tepat. Ingat, tidak cuma tepat, tapi bisa juga cepat. Oke, soalnya seperti ini. Jika 5% ya dari suatu bilangan adalah 6 ya, 5% itu 6 ya. Lalu yang ditanyakan, maka 25% dari bilangan tersebut ya, 25% dari bilangan tersebut berapa? Oke, kita umpamakan begini. 5% itu 6 ya. 25% ya, ini ditanyakan X-nya ya. Maka kita lihat pembandingnya di sini ya. 5 ke 25 kita kali berapa? Kita kali 5 ya, supaya dapat 25. Maka 6 juga ini kita kali 5. Maka untuk jawaban nomor 1, 6 kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 30 ya. Jawabannya adalah E. Sangat mudah teman-teman. Pahami konsepnya, jangan pahami rumus atau apa, tapi kebiasaan-kebiasaan itu yang memudahkan teman-teman dalam menjawab soal-soalnya. Oke, lanjut nomor selanjutnya. Di soal nomor 2 ya, masih tentang konsep perbandingan ya. Perbandingan angka, ada soalnya begini ya. Jika X sama dengan 0,125% dari itu kali ya, kalau dalam bahasa matematika ada dari 2,34 ya, dan Y adalah 2,34% dari atau kali dari 0,125. Kita tulis dulu ya. X sama dengan ya, saya pakai tinta yang hitam aja. Maka X sama dengan, ingat, 0,125. Ingat kalau persen itu per 100 ya. Dari kali ya 2,34 ya. Lanjut, Y adalah 2,34% adalah per 100 ya. Kali dengan 0,125 kan dari ya. X 0,125. Coba lihat angkanya. Pembandingnya ya, kita coba lihat pembandingnya. Ada angka di X 0,125. Di sini juga ada 0,125. Di sini ada angka 2,34. Di sini juga ada. Di sini juga per 100. Di sini juga per 100. Maka angkanya sama semua. Maka jawabannya adalah jawabannya adalah X sama dengan Y. Jawabannya Charlie. Sangat mudah teman-teman ya. Pahami konsep. Jadi ketika ada soal seperti ini, cuma berbeda angka, tidak usah mikir, tidak usah mempertimbangkan. Kalau udah sama persen dan darinya ya, mau X dan Y-nya, langsung pilih sama dengan aja supaya menghemat waktu teman-teman mengerjakan soal. Lanjut ke soal nomor 3. Nomor selanjutnya ya, nomor 3. Jadi begini.
ada soal yang memang diciptakan dan dibuat saat tes itu dijawabnya dengan ya kedipan mata aja, cuman sekedar lihat angka, analisis, oh ini jawabannya, dan kita bisa jawab sebenarnya dalam hitungan detik ya, maksimal 5 detik lah. Soal ini seperti itu ya, nomor 3, masih tentang konsep perbandingan ya. Jika X sama dengan 1/43 kurang 1/49 dan Y adalah 1/46 kita kurangi dengan 1/48. Ini sebenarnya kalau kita teliti dan kebiasaan menjawab, ini bisa kita jawab ya beberapa detik aja. Kita cuma menganalisis beberapa angka ya, misal nih kita pahami dulu bahwa konsep seper ya, semakin besar angka di bawah itu maka angkanya makin kecil ya, karena semakin besar pembaginya. Saya kasih contoh begini, angka depan di X ya, angka depan kan di X itu 1/43 ya, ini 1/43, 1/43, angka pertama di Y ya itu 1/46. Nah, tadi saya bilang semakin besar pembaginya, kan ini 43 dengan 46 nih. Maka yang mana besar? Ya 46. Maka yang paling kecil atau yang lebih kecil dibanding kedua angka ini adalah 1/46 ya. Maka lebih besar 1/43. Saya bisa simbolkan ya bahwa yang pertama ini besar ya. Nah, ini kecil. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pengurangnya karena sama-sama tanda kurang bukan plus ya. 1/49 dengan 1/48 ya. 1/49 dengan 1/48. Konsepnya semakin besar pembaginya maka angkanya makin kecil. Maka lebih besar 1/48 dong. Maka ini besar ya. Ini kecil. Nah, sekarang coba lihat. X itu besar kurang kecil. Kalau Y kecil kurang besar ya. Jadi dari angka awal aja di sini X ini lebih besar angka awalnya dibanding dengan Y. Saat dikurangkan pengurangnya X lebih kecil dibanding dengan angka Y, maka sudah pasti di sini jawabannya adalah X ya. X itu lebih besar daripada Y. Jawabannya adalah sangat mudah teman-teman ya. Cuma butuh pembiasaan aja dan melihat angka-angka secara cermat. Lanjut soal nomor 4. Nomor 4 ini sama dan hampir 100% mirip dengan soal nomor 3 tadi. Tapi angkanya yang berubah ya. Kita cepat-cepat aja supaya teman-teman nggak lama nonton video ini. Makin cepat makin bagus lah ya. Ada angka di A ya, A dan B. Tadi X dan Y cuma simbol aja. Tadi 1/40 berapa? 42. Ini 32 ya. Ini 34 ya. Coba lihat. Di A angka awalnya 1/32 ya. Nah, di B itu 1/34. Yang mana besar ya? Besar yang kecil pembaginya. Maka di sini besar dulu. Di sini kecil ya. Lanjut. Diminuskan semua kurangnya, semuanya sama-sama kurang. Coba lihat pengurangnya 1/38 dengan 1/36 ya. Yang mana kecil? Yang kecil, yang besar pembaginya pasti lebih besar 1/38. Ini kecil, ini besar. Oh, sama tadi dengan soal yang sebelumnya ya. Maka di sini jawabannya adalah A ya, sebab yang besar kita kurangi dengan kecil ya. Jawabannya adalah alfa. Sangat mudah teman-teman. Pindah ke soal terakhir. Soal nomor terakhir ini ya, di nomor 3 tadi saya bilang ya, disampaikan bahwa ya memang ada soal yang diciptakan oleh pembuat soal yang memang ingin dijawab dalam hitungan detik, dan nomor 5 ini adalah salah satu dari soal tersebut. Coba lihat, jangan fokus pada pangkatnya dan minusnya, tapi kita pahami ya, di sini ada angka ya, min 50 pangkat 49. Jadi begini, dalam konteks matematika kan dalam bilangan pangkat ya, dia bisa yang awalnya negatif itu bisa jadi positif ketika dapat angka yang genap ya. Coba lihat. Ini kan
min 50 pangkat 49. Tadi saya bilang dia bisa bernilai positif nanti ketika, jadi walaupun angka awalnya min 50, dia bisa nanti positif ketika dapat pangkatnya genap. Nah, sekarang pangkatnya 49. 49 itu adalah angka ganjil. Maka pasti opsi X ini min 50 pangkat 49 pasti nilainya negatif. Ya. Nah, lanjut ke nilai Y. Nilai Y min 49 pangkat 50. Nah, angka awalnya memang minus, tapi pangkatnya 50. 50 ini bilangan genap, maka pasti Y ini bernilai positif. Maka jawabannya di sini kalau kita bandingkan besar dengan kecil, angka X itu negatif, angka Y itu positif, maka jawabannya X lebih kecil daripada Y. Sangat mudah teman-teman. Mungkin sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga ada manfaat ya dan memudahkan teman-teman dalam mempersiapkan tes-tes atau persiapan tes selanjutnya, dan semoga di tahun ini bisa lanjut ke tahap-tahap selanjutnya hingga dengan kelulusan. Oke, mari saling mendoakan pada sesuatu yang baik-baik. Oke, mungkin sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.